Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang tidak kalah serunya pada hari ini, dan apabila kita cari di Google juga belum ada keterangannya. Dan oleh sebab itu, pengetahuan ini masih kita anggap subjektif. Tapi walaupun demikian, untuk menambah wawasan adalah saya coba sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapatkan, keterangan-keterangan tentang ilmu Pekasih Adam Sejodo. Jadi Adam Sejodo itu ada yang berbentuk benda, yaitu dari kayu pohon Adam Sejodo. Nah, ini bagaimana? Nanti saya jelaskan ya. Ternyata Adam Sejodo itu juga ada mantra pekasihnya. Ya, ada doa Adam Sejodo atau mantra Adam Sejodo. Bismillah Robikuna Kunta Adam Birahi Hawa binti Adam Buduhi la ilaha illallah. Nah, ini ada kaitannya sama ilmu isim buduhun ya. Jadi ini kayu Adam Sejodo yang pernah direndam dia. Jadi di apa namanya itu, ini saya dapatkan dari seorang kawan di Kalimantan. Dia rendam ini di minyak tampuk Habang. Nah, lalu minyaknya yang dijual. Ya, jadi itu begitu. Atau dalam bentuk yang masih masih aslinya seperti ini. Nah, itu teksturnya ya seperti itu. Kemudian jika dia dibentuk untuk dijadikan penyang, kalau bagi suku Dayak itu ada sabuk ya, sabuk jimat. Di situ ada kayu-kayu bertuah, dia akan jadi seperti ini. Nah, itu kelihatannya ada dibentuk seperti laki bini, kalau bahasa san laki bini, atau laki-laki dan perempuan. Nah, ini dibuat dari kayu Adam sejodo, gitu ya. Menurut keterangan yang saya terima dari sesepuh di Kalimantan ya, itu kisahnya kalau mereka pergi ke hutan kemudian mendapatkan satu fenomena pada pohon-pohon tertentu. Jadi satu jenis pohon saja, bukan pohon-pohon ya. Jadi dia tumbuh itu seperti bersamaan seperti ini. Nah, nanti kemudian dahannya itu ada yang berbelok seperti ini, membentuk love gitu ya. Dan ini akan ke bawah, ini dahannya ini akan ke bawah sampai menyentuh bumi itu kalau nggak salah. Nah, di tengah-tengahnya ini kemudian tumbuh. Jadi seperti yang mereka ini kawin, kemudian ada anak yang nanti tumbuh. Nah, anak yang tumbuh itulah yang kemudian menjadi kayu ini. Itu disebut kayu Adam Sejodo. Ini mirip seperti apa namanya, asik sekampung ya kalau di Sumatera. Cuma asik sekampung di Sumatera itu dia tidak apa, bukan kayu yang kawin seperti ini, tapi batang pohon tertentu yang dimana pohon itu dililit oleh eh, apa namanya, lilitan kayu ya, seperti benalu gitu, akar-akar gitu ya, seperti benalu penuh seperti itu. Nah, kemudian yang diambil tuh bukan yang di samping kanan kiri ini, tapi memang harus memanjat ke atas diambil. Nah, itu kalau asik sekampung. Kalau Adam Sejodo, kayu yang diambil itu yang tumbuh dari bawah. Tapi kalau versi yang ini kayu yang kawin itu yang diambil gitu ya. Jadi ada dua versi dia. Ini bapak emaknya, nah ini anaknya. Ya, inilah keunikan budaya supranatural Nusantara, terutama di Indonesia dan bil khusus Borneo, Kalimantan. Apa nanti manfaatnya? Terus gunanya buat apa? Pasti ada yang nanya gitu.
Namanya aja udah Adam sejodoh Bekasi ya, pasti urusannya ya itu tadi seperti mantra yang tadi awal dibacakan gitu ya. Kunta Adam birahi Hawa binti Adam. Jadi itu kan kata lain dari misalnya kalau dalam ilmu mahaba itu kan ada misalnya untuk nama target itu selalu kita menggunakan nama ibu, tapi ini disemula jadikan kepada bapak sekalian manusia yaitu Adam, jadi tidak dinisbatkan kepada Siti Hawanya gitu ya. Di kalau di ilmu mabah itu Fulanah binti Fulana, atau kalau dalam keseharian itu kan orang-orang biasanya binti nama bapaknya kan gitu ya. Nah, jadi disinilah kemudian eh, menurut saya ya bagus juga memang kalau ini pengetahuan dasarnya lalu kemudian disandingkan dengan mantra Bekasinya itu menjadi luar biasa. Dan yang penting lagi pengetahuan tentang kayu-kayu yang mengandung tuah untuk Bekasi akan selalu saya bahas di konten-konten yang berikutnya. Apa tadi gunanya? Gunanya adalah untuk Bekasi. Apa sudah dibuktikan? Sudah, saya sendiri sudah membuktikannya. Bagaimana kisahnya? Nah itu yang nggak mungkin saya kisahkan. Pengalaman itu namanya pengalaman empiris ya. Nanti membawa orang jadi tambah minat untuk terjebak dalam kekhilafan. Ingat, saya berpesan kepada semua yang hobi untuk ilmu-ilmu Bekasi itu ya, perkuat iman, jangan sampai nanti terjadi masalah ya. Biasanya kan kalau awal sudah kemudian ada target yang terpengaruh dengan ilmu ini, kemudian timbul rasa suka, rasa cinta, rasa birahi, awalnya itu biasanya bagus, bahagia, surprise gitu ya. Ada euforia yang harus kita cermati di sini, jangan sampai bablas kemudian jadi masalah dan akhirnya kita dituduh cabul ya. Padahal kalau menurut pemahaman saya cabul itu karena kita memaksakan kehendak, tapi kalau suka sama suka kan tidak dibilang cabul. Kejadian seperti itu akan menimpa siapapun, bukan kepada pelaku-pelaku supranatural atau spiritual saja ya. Nah, di sini kita harus hati-hati lagi kita yang bermain di ranah atau di wilayah Bekasi seperti ini. Ya, itu jadikanlah positif. Apa itu untuk tujuan yang sifatnya kesejahteraan, tujuan untuk kemudian menaklukkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang yang perlu kita pengaruhi untuk supaya tidak berbuat kerusakan. Jadi sekali lagi ini konten bukan untuk tujuan mencerdaskan bangsa atau masyarakat ya. Konten ini untuk menambah wawasan saja. Mau percaya atau tidak ya itu kembali kepada Anda. Tapi ingat ini adalah berdasarkan khasanah budaya luhur bangsa kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.